Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yang akan melaksanakan program kuliah kerja nyata di Desa Sidojakung. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang standar operasional prosedur, yaitu apa sih SOP itu, apakah perlu SOP untuk UMKM, lalu apa saja sih keuntungan menggunakan SOP, terus kapan dibuatnya SOP. Untuk lebih lengkapnya ada di slide selanjutnya. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP. Nah, yang pertama, apa itu SOP? SOP merupakan suatu pedoman atau acuan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan fungsi, alat, penilaian kerja maupun usaha berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedur tata kerja. Nah, mengapa Anda membutuhkan SOP? Seperti halnya dokter yang memiliki prosedur tertulis dalam pekerjaan mereka sebelum melakukan operasi, dan BPOM memiliki daftar prosedur tentang bagaimana restoran dalam menyajikan makanan. Beberapa pemilik bisnis kesulitan pada melakukan karyawan yang dalam proses pekerjaan mereka. Nah, fungsinya SOP ini agar karyawan memiliki pedoman tertulis sehingga mereka dapat menghemat waktu dan biaya dalam proses pekerjaan mereka tersebut agar hasil dan waktu yang didapatkan lebih efektif. Nah, mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada slide keempat ini membahas tentang bagaimana sih cara merancang SOP. Tentunya tidak hanya merancang tapi juga mendetailkan dari SOP tersebut. Sekarang Anda tahu mengenai standar operasional prosedur secara terperinci dan mengapa Anda membutuhkannya. Namun Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana Anda bisa membuat sendiri dengan detail. Standar operasional prosedur memerlukan banyak perencanaan dan persiapan sebelum Anda bahkan dapat mulai menulisnya atau merancangnya. Berikut ada 5 langkah atau 5 tahapan yang harus diikuti ketika membuat prosedur operasi standar Anda sendiri. Adapun poin pertama yaitu kembangkan daftar proses bisnis Anda. Di sini untuk memulai, mintalah seseorang yang berpengalaman atau seorang atasan jika Anda mempunyai bisnis UMKM dan itu mempunyai karyawan, maka lakukanlah sendiri dengan berbicara dengan karyawan tentang tugas yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka setiap hari. Ini akan memungkinkan mereka untuk memulai membuat daftar terperinci dari proses yang membutuhkan standar operasional prosedur. Setelah itu, Anda dapat meninjau daftar tersebut apakah ada efisiensi dari operasional dalam setiap harinya. Daftar ini akan berfungsi sebagai titik awal untuk standar operasional prosedur pada bisnis Anda. Adapun poin kedua yaitu rencanakan prosesnya. Pada langkah ini Anda perlu menentukan format untuk setiap proses kerja bisnis Anda. Apakah Anda ingin membuat panduan langkah demi langkah atau diagram alur kerja? Dari sana Anda dapat membuat rencana besarnya. Buatlah tabel atau diagram untuk memudahkan proses perancangan Anda. Anda juga perlu memutuskan bagaimana standar operasional prosedur Anda akan diikuti oleh karyawan Anda. Misalnya, apakah Anda akan memiliki salinan tertulis yang ditempelkan pada area di mana SOP tersebut akan terlihat? oleh semua karyawan atau memberitahukan
melakukan SOP tersebut secara offline, secara online. Mungkin di sini hanya bagaimana penerapan SOP tersebut pada karyawan yang bisa disosialisasikan atau bisa diingat terus oleh karyawan Anda, apakah dengan ditempel di dinding-dinding di mana karyawan itu bekerja ataupun disosialisasikan secara online. Ya, yang ketiga ada poin tentang bicara dengan karyawan. Sekarang setelah Anda memiliki daftar proses dan Anda telah membuat rencana besarnya, Anda perlu berbicara dengan karyawan Anda. Ini penting karena Anda tidak dapat sepenuhnya memahami proses kecuali Anda telah berbicara dengan orang-orang yang benar-benar melakukan itu setiap hari. Hanya berbicara dengan manajemen saja tidak cukup. Karyawan adalah kunci. Di sini kita perlu membangun SOP itu dengan detail supaya produk atau pelayanan atau apapun yang ada di bisnis Anda itu benar-benar terjamin atas kualitasnya dan berjalan dengan optimal. Di situ Anda pada saat merancang SOP itu membicarakan dengan karyawan karena karyawan adalah kunci. Karyawan adalah seseorang yang melakukan proses bisnis Anda setiap hari. Maka dari itu Anda harus berbicara dengan karyawan. Dengan berbicara dengan karyawan Anda mendapatkan masukan-masukan, input seperti apa sih kesalahan yang ada dalam proses bisnis Anda di setiap harinya. Lalu pada proses yang keempat ada tulis dan tinjau prosesnya. Setelah Anda berbicara dengan karyawan Anda, segera tambahkan catatan yang Anda dapat pada tabel atau diagram rencana yang Anda buat. Tentunya tabel dan diagram yang tadi untuk memudahkan proses pembuatan SOP tersebut. Dari sana Anda dapat meninjau SOP Anda sekali lagi dengan karyawan dan mendapatkan masukan dari orang lain. Hal yang penting lainnya adalah menentukan siapa yang akan bertanggung jawab atas pengawasan dan pemeliharaan standar operasional prosedur. Mungkin ini terlalu berbelit-belit untuk bisnis UMKM, tetapi perlu UMKM itu menerapkan atau merancang SOP demi keberlanjutan atau demi majunya bisnis UMKM mereka. Karena SOP itu tidak tentang hanya badan hukum, tetapi tentang proses pelayanan, SOP produksi. Maka dari itu SOP juga perlu diterapkan di para pelaku UMKM. Pada poin kelima adalah pertahankan prosesnya. Pekerjaan Anda belum selesai setelah prosedur itu ditulis kembali atau dibuat. Agar tetap relevan dan berguna, Anda harus memantau dan memperbaruinya setidaknya setahun sekali. Memperbarui ini sangat sinkron dengan situasi dan kondisi yang berbeda tentunya. Prosedur operasi standar tertulis tidak hanya membuat karyawan Anda tahu bagaimana mereka seharusnya melakukan pekerjaan mereka, namun juga membuat mereka tahu mengapa mereka melakukan hal tersebut. Ketika Anda menjelaskan kepada karyawan mengapa tugas dilakukan dengan cara tertentu, mereka cenderung akan menyelesaikannya. Prosedur operasi standar memakan waktu lama untuk dibuat pada awalnya, tetapi manfaatnya akan sepadan dengan apa yang Anda buat. Dan ini akan menghemat banyak waktu dan banyak biaya jika sudah SOP itu berjalan. Pada proses selanjutnya atau pada slide selanjutnya kita membahas tentang kapan sih SOP itu dibuat. Ya, SOP dibuat pertama sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Standar operasional prosedur harus ada. Itu gunanya sebagai tolok ukur atau standar atas bisnis yang Anda jalankan. Kedua, digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Tentunya di sini SOP adalah tolok ukur dari apa-apa saja yang sudah karyawan Anda lakukan. Yang ketiga, ada saat pengujian SOP dijalankan selama 1-2 bulan trial. Pembuatan SOP
tidak harus langsung dipermanenkan, tetapi harus dicoba trial and error dulu. Dikarenakan jika sudah dipermanenkan itu masih ada revisi-revisi atau perubahan-perubahan yang belum pas atau belum cocok dengan apa yang Anda inginkan atau harapkan. Maka dari itu harus diterapkan trial atau masa percobaan selama 1-2 bulan. Lalu pada poin selanjutnya jika ada perubahan langkah kerja, misalnya ada mesin baru atau peralatan baru atau tambahan pekerja, lokasi berbeda dan semua yang mempengaruhi lingkungan kerja. Jadi di sini jika ada suatu perubahan dari mesin, dari peralatan baru, dari sumber daya manusia atau pekerjanya bertambah, lokasinya berbeda, itu harus dibuat SOP baru untuk menyesuaikan ini semua. Misalnya mesin baru, mungkin cara kerjanya berbeda, maka Anda akan menerapkan atau membuat SOP baru untuk penerapan mesin tersebut. Peralatan baru, mungkin dengan ditambahnya alat atau alat itu bertambah canggih, itu membuat SOP baru untuk cara penggunaannya. Dengan begitu penggunaan alat-alat atau mesin-mesin tersebut berjalan dengan optimal. Lalu di situ ada poin tentang tambahan pekerja. Di sini tambahan pekerja sangat berpengaruh dengan SOP. Sangat sinkron, sangat berkaitan dengan SOP. Maka pekerja tersebut juga harus menyesuaikan dengan SOP yang Anda buat. Lalu Anda membuat SOP baru tentang kalau misalnya ada tambahan pekerja tersebut, tidak bisa langsung disamaratakan dengan SOP-SOP yang terdahulu jika situasi dan kondisinya berbeda tentang STM tersebut. Lalu ada lokasi berbeda, mungkin lokasi ini juga sangat berpengaruh akan hanya SOP dari cuaca atau tempat yang strategis gitu. Baik, kembali lagi dengan kami di KKN hari keempat. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih keuntungan menggunakan SOP atau Standard Operational Procedure. Jadi keuntungan menggunakan SOP ini adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang akan tetap mengenai aktivitas yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi atau sebuah bisnis. Jadi SOP yang baik adalah SOP yang mampu menjadikan arus kerja yang lebih baik menjadi panduan untuk sebuah usaha yang baru, penghematan biaya, memudahkan pengawasan, serta mengakibatkan koordinasi yang baik antara bagian-bagian yang berlainan dalam perusahaan ataupun dalam bisnis Anda. Untuk selanjutnya adalah apa saja kriteria manual SOP. Jadi kriteria manual SOP ini ada beberapa poin. Yang pertama, spesifik yaitu menyusun SOP harus khas ataupun detail sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda atau organisasi Anda. Penyusunan SOP harus dilakukan yang pertama observasi terhadap bisnis atau organisasi secara rinci dan lengkap yang mengenai struktur pengambilan keputusan, lingkup dan cakupan bisnis. Selanjutnya adalah lengkap prosedur, yang dimana lengkap prosedur ini tertentu dan lengkap untuk prosedur yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah jelas dan mudah dipahami. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tanggapan atau pertanyaan dari Anda. Bisa Anda tinggalkan di kolom komentar di YouTube tersebut atau bisa Anda sampaikan di grup. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.